Dan yang kita merasa kalau saat ini masih belum siap, ayo istighfar dan perbanyak amal solih. Kalau bisa, bukan kasuro amal saja Pak, bukan amalannya itu banyak saja, tapi amalan yang banyak ini ahsanu amala. Malaikat padahal gak ono Pak wong koyo malaikat baiknya. Kenapa? Karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu keadaannya salah, kadang lupa. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita ini diciptakan yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang perlu kita syukuri. Tapi apa? Kita kembali ke surat As-Sajdah. Qalilam ma tashkurun. Dengan penciptaan seperti ini, akan tetapi sedikit manusia yang bersyukur Pak. Kadang merubah-rubah ya, atau nambah-nambahi Pak, irungi kurang mancung, akhirnya dioperasi plastik tadi mancung, merubah ciptaan Allah. Buat apa? Ya, bersyukur, kita bersyukur dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka itulah hamba yang beriman pada Allah Pak, dan beriman dengan ayat-ayat Allah. Bagaimanapun kondisi kita, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza dolalna, dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur, fil ard, di dalam tanah, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Nah, mereka orang-orang yang tidak beriman pada Allah mempertanyakan, kalau kita sudah lenyap, kita sudah mati, kita sudah meninggal, apakah kita dihidupkan kembali? Maksudnya Pak, ya, maksud dari ciptaan baru itu apakah kita nanti hidup kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan? Ya, itu pertanyaannya. Yang hak memang dihidupkan kembali, dan nanti di akhirat akan ditanya semua apa yang dilakukan di dunia Pak. Maka ya, Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kaki hamba di hari kiamat, hatta yus'ala, sebelum ditanya an, ya, satu, umrihi, ya, fima afnahu, umurnya dipakai untuk apa saja. Yang kedua, ya ini yang kita perhatikan ya, ilmihi, ilmu Pak. Bapak Ibu sudah belajar, Bapak Ibu sudah kuliah, dan keilmuan apapun yang Bapak Ibu punya, fima fa'ala, untuk apa ilmu itu diamalkan. Karena Bapak Ibu mohon maaf, orang yang korupsi itu bukan orang yang bodoh. Orang yang korupsi itu orang yang cerdas Pak. Ya, saking cerdasnya kebablasan. Ya, orang korupsi itu S1 mungkin di luar negeri, S2 di luar negeri, S3 di luar negeri ataupun dalam negeri. Semuanya berilmu. Ya, saking pintere sampai ya, kebablasan, memanipulasi keuangan dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang ini ya hati-hati ya, an ilmihi fima fa'ala, ilmunya digunakan untuk apa? Ternyata untuk berbuat jahat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, an malihi, harta dia, ya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan atau dia infakkan. Nah, ini Pak yang sulit Pak. Untuk apa dia belanjakan? Untuk beli baju, ya Allah, dikembangkan lagi sama Allah. Jangan kira cuma beli baju
titik Pak, itu masih koma. Oh, beli baju untuk apa? Mejeng ya Allah. Oh, mejeng. Ya apa Pak nilainya Pak? 100 apa nih Pak? 100 gak bermanfaat maksudnya. Oh, ini untuk apa? Semua ditanya Pak, maka hisab itu lama. Ya, semuanya akan ditanya. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu, dan tubuhnya ini digunakan untuk apa saja. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata digunakan untuk apa? Hidung untuk apa? Mulut untuk apa? Tangan untuk apa? Ya, kaki ini digunakan untuk berjalan kemana? Semua dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan lama Pak? Ya lama. Karena akhirat sifatnya abadi Pak. Gak ada orang bosen di sana. Masing-masing takut mempersiapkan dirinya masing-masing. Dan yang kita merasa kalau saat ini masih belum siap, ayo istighfar dan perbanyak amal solih. Kalau bisa, bukan kasuro amal saja Pak, bukan amalannya itu banyak saja, tapi amalan yang banyak ini ahsanu amala, amalan yang terbaik. Banyak amal oke, tapi ayo kita jadikan semua amalan yang banyak itu amalan yang terbaik. Ya Allah, bismillah, saya sholat 5 waktu, saya mau softnya yang pertama, bismillah. Ya, amalannya amalan yang banyak, tapi amalan yang terbaik. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Nah, kemarin yang puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 ya bulan Hijriyah atau bulan Safar ya sampai hari Rabu, ya semoga Allah ganti pahalanya seperti puasa 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Yang puasa sing gak poso ya monggo. Yaumul Isnin dan Khamis yang istiqomah puasa Senin Kamis, karena Rasulullah saat itu menyampaikan ya amalan itu dilaporkan kepada Allah itu pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka ketika amalan itu dilaporkan saya dalam kondisi berpuasa. Maka Bapak Ibu yang belum tahu apa sih salah satunya puasa Senin Kamis itu, ternyata itu ya waktu amalan itu ya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Maka bersyukur orang yang berpuasa, masih banyak lagi sedekah, zakat, ya infak, ya, senyum, semuanya itu adalah amal soleh. Ayo kita perbanyak. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun, dan sungguh mereka atas pertemuan dengan Tuhannya mereka ingkar. Kul, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, akan mematikan kamu malaikat maut, alladzi wukila, yang diserahi bikum untuk mencabut nyawamu, tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ini kita itu dibayang-bayangi yang saya sampaikan kemarin Pak, kita itu sudah divonis mati oleh Allah. Malaikat Israel itu sudah ya ada di bayang-bayang kita sekarang saja, tidak nampak, karena setiap manusia pasti akan mati, dan malaikat Israel punya mandat untuk mencabut nyawa kita. Ya, pertanyaannya, apakah nanti kita meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya, yang kita inginkan adalah husnul khotimah Pak. Akhir meninggal kita husnul khotimah. Dulu ketika kita lahir semuanya orang menangis ya karena bahagia. Nanti kalau kita meninggal ya semua orang menangis karena ya merasa kehilangan ya orang yang bermanfaat, orang yang istilahnya mengajak terus pada kebaikan. Nah, jadilah kita itu orang-orang yang baik Pak, sehingga dikenang sama orang-orang itu adalah orang yang baik.
Ya, jangan sampai malah meninggal tadi rasan-rasan, bahkan bersyukur dengan meninggalnya seseorang tersebut. Alhamdulillah akhirnya bongko gak mate Pak, bongko serasakno biyen sering ngelatu, sering yang gare loro ati, sering menfitnah. Ya, ono wong iki kok sumpek dunia ini, akhirnya meninggal disyukur-syukuri Pak. Jangan sampai, dan itu pembicaraan yang jelek-jelek. Ya, kalau bisa pembicaraan ketika meninggal dunia nanti setelah itu dibicarakan yang baik-baik. Dan tugas anak adalah mendoakan orang tuanya. Walau taro, dan alangkah ngeri jika sekiranya kamu melihat idil mujrimun, orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Ini pasti terjadi Pak. Orang yang pelaku maksiat, yang nyaman dengan maksiatnya, yang tidak beriman kepada Allah, semuanya nanti akan tunduk Pak. Raja yang berkuasa merasa paling benar, orang yang paling ahli, orang yang meremehkan Islam, orang yang tidak iman, semuanya akan tunduk Pak. Gak ada yang berani mengangkat wajahnya. Kenapa? Mereka tahu dan mereka menyesal Pak. Mereka menyesal, nunduk terus, malu luar biasa, penyesalan Pak. Dalam hatinya penyesalan terus. Ya Allah, andai ya Allah dulu saya percaya dengan Nabi. Kalau hidup di zaman sekarang, andai saya orang yang beriman pada Allah. Ya, kalau tentara Israel, ya Allah, ngapain saya kok bunuh orang-orang yang tidak berdosa ya Allah. Saya yang menyiksa, wah itu nunduk semuanya Pak di hadapan Allah. Nah, karena mereka malu, kita mungkin nunduk juga, tapi kita tidak merasa malu, ya, merasa salah. Maka Bapak Ibu sekali lagi, orang beriman itu luar biasa. Maka jangan sampai kita iri dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, tapi itu serasa sejahtera, ya, seakan-akan bahagia, seakan-akan mereka sukses, seakan-akan mereka lah yang menguasai dunia. Tidak usah iri Pak. Itulah ya kesuksesan yang semu atau fata morgana. Nanti itu tidak mereka bawa mati. Kalau tidak ada iman, itu semuanya akan musnah, lenyap. Kalau kita hidupnya biasa-biasa saja, bersyukur, sering ngaji, ibadahnya taat, Masya Allah, iman inilah yang nanti membuat kita kaya. Dan mereka nanti akan iri kepada kita, orang yang beriman di hadapan Allah. Maka tidak usah iri ya. Tapi banyakkan kita iri, enak ya Allah. Tadi si A duwe pabrik, duwe ini, si B punya ya perusahaan yang besar, C sukses ya, bahagia ya. Ya maine mek ngene tapi gajine wah Masya Allah luar biasa. Kita yang kerjanya sungguh-sungguh bayarane titik, sing kerjane gak sungguh-sungguh ya, gak sungguh-sungguh iku bayarane wae, sing kerja sing nuwiyat lho Pak. Sing sungguh-sungguh ya apapun itu alah oleh titik. Sing gak sungguh-sungguh guyon ternyata ada yang ya buahnya. Nah itu jangan kita iri dengan mereka. Ya dengan kesungguhan ini yakinlah kita niatkan ibadah, semuanya bernilai ibadah, nanti pahalanya banyak. Ya hisab kita lebih berat amal solihnya. Amin ya robbal alamin, sehingga kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu yang kita inginkan. Rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami mendengar. Iya ya Allah, nyata ya, baru mereka menganggap Allah itu ada.
Kami melihat ya Allah sekarang kami dikumpulkan di padang mahsyar. Kami melihat ya Allah ternyata hidup setelah mati itu ada. Kami mendengarkan juga ya Allah. Maka yang diminta perji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihan inna muqinun. Ya agar kami beramal solih dan sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nek sampai tadi Allah ya apa Pak? Ngomong ngono itu. Kaset, lapo ngomong ngono. Itu ternyata nanti Pak bukan hanya orang-orang yang ya istilahnya tidak iman. Orang yang iman yang kurang amalannya akan minta juga dikembalikan di dunia. Waduh, rasa-rasanya amalanku cek kurang ya Allah, balik nomek dilu ya Allah, saya akan beramal soleh. Kata Allah, percuma. Akhirat bukan tempat orang beramal. Akhirat bukan tempat orang capek-capek, tapi akhirat itu tempat yang menunggu hasil perbuatan yang dilakukan di dunia. Cuma menunggu hasilnya Pak. Tidak ada nambah pahala, tidak ada nambah ya pahala dan beramal soleh, tidak ada. Cuma nunggu hasilnya, keputusannya. Maka kapan capeknya? Di dunia. Ayo Pak capek baca Al-Quran 1 juz capek, lakukan ikhlas karena Allah. Ya sholat duha capek setiap harinya, ikhlas saja. Puasa capek, ikhlas saja. Ya kerjakan mengharap ridho Allah. Itulah nanti yang akan Allah ganti dengan ketidakcapean nanti di akhirat, yaitu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Walau syi'na, dan jika kami menghendaki, la ataina kullu nafs, ya, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa hudaha petunjuk, walakin haqqul qaul, tetapi telah ditetapkan perkataan minni dariku, la amla'anna jahannam, pasti akan aku penuhi neraka jahannam itu, minal jinnati, dari jin, wan nasi ajmain, dan juga manusia seluruhnya. Ini Pak, hidayah Allah itu sudah ada seharusnya, tinggal manusia itu mau mengambil atau tidak. Fir'aun diingatkan oleh Musa dan Harun. Musa dan Harun ini sebagai petunjuk dari Allah. Kalau Fir'aun tobat berarti mengambil hidayah dari Allah. Karena Fir'aun merasa dirinya ya berkuasa, mengaku Tuhan, kok diatur sama manusia. Ya, maka Fir'aun tidak mau mengambil hidayah dari Allah. Nah, Allah akan sampaikan, oh ini orang-orang yang tidak mau mengambil hidayah dariku, kata Allah, maka dia sudah aku siapkan neraka yang namanya neraka Jahannam. Siapa di dalamnya? Ternyata dari jin dan manusia, Pak. Manusia dan jin, dan itu menjadi bahan bakar juga. Ya, semakin banyak manusia yang masuk dan jin yang masuk, maka nerakanya semakin panas. Panasnya berapa kali lipat, Pak? 70 kali lipat di hadisnya. Jangan kira 70 kali lipat, ya 70 kali lipatnya korek api, enggak Pak. Ceres tangan sampean cedekno korek 5 detik, bukan itu. Bisa jadi yang terpanas di dunia itu dikali lipatkan 70 kali lipat, Pak. Terpanas di dunia, bukan tidak terpanas loh ya Pak. Kalau api biasa ya lah paling ya nyenyek, paling ngopo. Kalau ini terpanas itu bisa menghancurkan tubuh. Nah, apalagi di akhirat neraka, wah ledeh Pak. Dan manusia tidak dibiarkan hancur. Enake nek wis diobong langsung mati. Enggak Pak, utuh lagi, dibakar lagi, utuh lagi, dibakar lagi. Ya, enak Pak seperti itu Pak. Naudzubillahi min dzalik. Orang-orang surgalah yang enak, tidur-tiduran di atas dipan, minumnya pakai gelas yang berhiaskan
permata dan terbuat dari emas yang sifatnya tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia, tidak pernah diceritakan, tidak pernah terlintas dalam benak, yang membantu wildanul muhol ladun, yang menjadi pelayan bidadari surga atau pangeran surga. Ya, sudah ada yang indah-indah di surga, ngapain cari yang menyiksa di neraka? Naudzubillah. Ya, summa naudzubillah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini yang menjadi manfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.